Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Encep Zaman. Saya dari program studi hukum ekonomi syariah, di mana pada pertemuan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah hukum perikatan Islam yang diampu oleh Bapak Sufaul Amin, yang mana kita harus membahas salah satu kasus yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan perjanjian atau perikatan. Nah, teman-teman, yang saya akan bahas kali ini yaitu praktek wan prestasi oleh buruh tani yang terjadi di desa saya sendiri. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai wan prestasi, perlu kita ketahui apa makna dari perjanjian, gitu kan? Apa makna dari perjanjian untuk perikatan? Karena wan prestasi atau ingkar janji tidak akan timbul, gitu kan, tanpa adanya suatu perjanjian. Nah, perjanjian itu disebut sebagai akad, yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, ya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan hukum, gitu teman-teman. Nah, perjanjian itu bisa berbentuk bisa berbentuk tertulis ataupun berbentuk secara lisan. Nah, gitu. Yang mana kedua belah pihak akan mematuhi semua kewajiban dan haknya dalam perjanjian tersebut, gitu. Nah, perjanjian ini dilakukan oleh pemilik kebun dengan buruh tani dengan menggunakan perjanjian secara lisan di situ. Nah, dengan bertatap muka dan tidak tertulis. Nah, sehingga terbentuklah sebuah perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak, antara pemilik kebun dan buruh tani. Nah, perjanjian lisan akan menjadi sah, teman-teman, akan menjadi sah ketika kedua belah pihak itu melakukan kewajiban dari para pihak yang dari para pihak yang melakukan perjanjian tadi. Nah, sehingga kewajiban itu terpenuhi, gitu kan. Nah, adapun isi perjanjian yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan buruh tani di desa saya sendiri, di mana pemilik kebun itu melakukan perjanjian terlebih dahulu, ya, kemudian di awal telah disepakati perjanjian antara pemilik kebun dengan buruh tani, ya, dengan perjanjian yang mengikat tentunya antara pemilik kebun dengan buruh tani itu sendiri. Nah, adapun isi dari perjanjian itu sendiri adalah yang pertama, tidak boleh meminta upah sebelum melakukan pekerjaan. Yang pertama itu isi perjanjian. Yang kedua, tidak boleh membatalkan perjanjian secara tiba-tiba. Yang ketiga, buruh tani harus tiba di kebun pada jam 8, selambat-lambatnya jam 8.30. Nah, lalu ketika dalam melakukan suatu perjanjian, menurut kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, agar tidak menyebabkan terjadinya ingkar janji, di mana tentu ini adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban, gitu kan. Di mana ingkar janji itu dapat dikatakan ingkar janji karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, yang mana telah disepakati di awal tadi, gitu kan. Untuk menghindari hal itu, teman-teman, untuk menghindari terjadinya wan prestasi, sangat dibutuhkan yang namanya kejujuran yang berkaitan dengan apa yang diperjanjikan dan menghormati segala hak, gitu kan, menghormati segala hak dan kewajiban masing-masing, ya. Lalu sama halnya yang terjadi pada saat di desa saya sendiri, di mana perjanjian ini dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi pada saat itu.
tidak ada saksi. Nah, sehingga perjanjian ini terjadi karena adanya sikap saling percaya, kan, karena ada saling percaya sehingga tidak dibutuhkan saksi di situ. Nah, ketika perjanjian sudah disepakati bersama antara pihak pemilik kebun dan buruh tani, tiba-tiba buruh tani ini datang ke rumah si pemilik kebun mengatakan bahwasannya dia membatalkan perjanjian tersebut. Nah, secara tiba-tiba itu yang pertama, yang mana sudah mengingkari isi perjanjian yang di awal tadi. Si buruh tani ini datang lalu membatalkan perjanjiannya secara tiba-tiba. Nah, buruh tani ini mengatakan bahwasannya dia membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan bahwa dia memiliki pekerjaan yang lebih penting, gitu katanya. Nah, jadi ketika si buruh tani sudah membatalkan perjanjian tersebut, nah si pemilik kebun meminta pertanggungjawaban tentunya karena tidak sesuai dengan kesepakatan tadi di awal. Nah, apa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh buruh tani itu? Yang harus dilakukan adalah meminta penggantinya untuk menggantikan dirinya mengurusi kebun itu sendiri. Nah, akibatnya si pemilik kebun pun merasa kecewa, gitu kan, atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh tani. Nah, dalam suatu perjanjian persyaratan yang dibuat dalam perjanjian harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Tentu itu harus disepakati, gitu kan. Harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Nah, apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka dianggap sebagai ingkar janji atau wan prestasi. Nah, kan tetapi apabila dalam persyaratan itu terdapat salah satu hal yang menghalalkan yang haram, ingat, yang menghalalkan yang haram, maka persyaratan itu tidak dapat dipenuhi. Nah, sebagaimana terdapat dalam kaidah yang berbunyi al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw halala haraman, yang mana artinya kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. Nah, itu boleh artinya tidak harus dipenuhi, gitu kan. Nah, yang dimana kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala persyaratan dalam perjanjian diharuskan untuk dipenuhi selama hal tersebut mengandung maslahat, ya, dan tidak menjerumuskan seseorang ke dalam hal yang buruk. Nah, oke, teman-teman, bentuk prestasi yang dilakukan oleh buruh tani itu ada beberapa yang diingkar janjikan atau yang artinya buruh tani ini melakukan tidak sesuai dengan perjanjian, gitu kan. Yang pertama, dia membatalkan perjanjian secara tiba-tiba, padahal itu sudah disepakati di awal, tidak boleh membatalkan perjanjian secara tiba-tiba. Itu yang pertama yang dilakukan oleh buruh tani dalam hal ingkar janji atau wan prestasi. Nah, yang kedua yaitu meminta upah sebelum melakukan pekerjaan. Yang ketiga karena anaknya sakit. Nah, yang kedua tadi meminta upah secara tiba-tiba. Sebelum ke sana teman-teman, ternyata yang melatar belakangi buruh tani ini membatalkan suatu perjanjian, yang mana tadi membatalkan secara tiba-tiba, lalu meminta upah sebelum dia bekerja. Yang ketiga cuma dua.
saya lupa, cuma 2. Nah, lalu apa faktor yang melatar belakangi sehingga buruh tani ini membatalkan suatu perjanjian? Oke, yang pertama teman-teman, buruh tani ini yang melatar belakangi dia membatalkan suatu perjanjian karena ketidaksesuaian upah gitu kan dengan pekerjaan yang dilakukan, sehingga dia pernah bilang bahwa gaji ataupun upah yang diberikan oleh pemilik kebun tadi hanya 60.000 gitu kan. Ya mending gitu kan, kalau saya kerja di tempat yang lain itu 65.000 sampai 70.000 gitu kan. Dia mengatakan seperti itu. Yang kedua, tidak ada transportasi gitu kan. Yang dimana di perjanjian awal buruh tani ini harus datang jam 8, paling telat jam 30 gitu kan. Karena jauh jaraknya dari rumah ke tempat kebun dan dia tidak mempunyai transportasi, sehingga itu yang menjadi alasan buruh tani ini untuk membatalkan suatu perjanjian. Yang kedua, teman-teman, yang ketiga itu adalah karena anaknya sakit, gitu kan. Karena tidak ada yang mengurusinya, sehingga itu menjadi alasan buruh tani untuk membatalkan perjanjiannya. Nah, teman-teman, kemudian lalu kita tinjau sama-sama mengenai perbuatan ingkar janji atau pemenuhan prestasi oleh buruh tani ini dapat dikatakan pembatalan secara sepihak gitu kan, tanpa ada persetujuan dari pihak kedua. Ya. Nah, pembatalan perjanjian secara sepihak dapat dimaknai sebagai ketidaksediaan salah satu pihak dalam memenuhi suatu prestasi, ketidaksediaan buruh tani katakannya dalam memenuhi suatu prestasi yang kemudian tadi telah disepakati bersama-sama. Nah, perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, perjanjian yang sah gitu kan. Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Kenapa? Karena perjanjian tersebut mengikat para pihak meskipun gitu kan dilakukan secara lisan. Nah, maka dari itu perjanjian secara lisan itu agak lemah gitu teman-teman. Masih dapat dimanipulatif gitu. Berbeda dengan secara tertulis. Nah, lalu bagaimana jika ingin menarik suatu perjanjian itu? Nah, jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lain, pihak dari pemilik kebun tadi, gitu kan. Jadi buruh tani ini tidak boleh membatalkan perjanjiannya dengan sepihak, dengan atas keinginan dia sendiri, gitu kan. Harus ada persetujuan dari pihak pemilik kebun itu sendiri. Nah, dalam pelaksanaan perjanjian, teman-teman, itu harus memperoleh persetujuan dari pihak lain dari udah dikatakan. Nah, dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikat baik tentu perlu diperhatikan juga kebiasaan gitu kan. Nah, hal ini diatur dalam pasal 1339 KUH Perdata, di mana perjanjian itu hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, kan? Perjanjian itu hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya. Yang mana tadi ketiga poin tadi, gitu, teman-teman. Ketiga poin tadi tidak boleh membatalkan secara tiba-tiba. Yang kedua, tidak boleh meminta upah sebelum bekerja. Yang ketiga harus datang jam 8 atau setidaknya jam 8.30. Nah, itu kalau dikaitkan dengan kasus tadi. Nah, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan ataupun undang-undang. Nah, adapun di dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata
sudah jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak. Nah, teman-teman, di dalam pasal 1338 ayat 2, di mana perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak. Karena apa? Karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat di antara orang-orang yang membuatnya. Nah, jika dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Nah, pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, ya. Idealnya harus dimintakan ke pengadilan. Nah, hal ini dimaksud agar nantinya tidak ada para pihak yang membatalkan perjanjian sepihak, gitu kan. Sepihak dengan alasan salah satu pihak tersebut tidak melaksanakan kewajiban. Nah, maka harusnya yang membuat perjanjian itu dilampirkan ataupun harus dimintakan ke pengadilan, gitu kan, tidak boleh secara sepihak, gitu kan artinya. Nah, adapun di dalam pasal KUH Perdata pasal 1320 sampai pasal 1337, di situ dinyatakan bahwa syarat-syarat sah perjanjian itu yang pertama kata sepakat, ya, kata sepakat yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan hukum ataupun kecakapan membuat suatu perikatan. Yang kedua, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal tentunya. Nah, syarat-syarat syarat sah perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Ya, di dalam undang-undang syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Mana isi syarat subjektif? Yaitu kata sepakat yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Nah, ketika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian ataupun perikatan itu harus dapat dibatalkan, ya kan? Dapat dibatalkan. Nah, lalu yang kedua ada syarat objektif, yang dimana isinya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Nah, dimana ketika kedua syarat objektif ini ketika tidak dilaksanakan, maka batal demi hukum, gitu teman-teman. Nah, ditinjau dari dari kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap ingkar janji yang telah dilakukan oleh buruh tani ini terdapat di dalam pasal 36 kompilasi hukum ekonomi syariah, di mana buruh tani dapat dikatakan melakukan ingkar janji ataupun berprestasi karena yang pertama, tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, ya kan? Yang sudah dijanjikan tadi ternyata tidak dilakukan. Nah, berarti buruh tani ini sudah dapat dikatakan ingkar janji, gitu teman-teman. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagai yang dijanjikan. Nah, yang mana yang seharusnya jam 8 tetapi malah ngaret lah katakan, ya kan? Tidak sesuai yang telah dijanjikan. Dia melakukan yang dijanjikan tetapi kurang maksimal lah katakan gitu kan. Yang ketiga itu melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, ya sama seperti tadi. Yang selanjutnya melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, ya kan? Yang mana tadi ini loh yang harus dilakukan gitu kan di dalam isi perjanjian, dan ini loh yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang pada intinya sesuatu yang harus dilakukan itu dan yang harus tidak dilakukan itu harus benar-benar jelas di dalam suatu perjanjian, entah itu di dalam secara lisan maupun secara tertulis. Nah, melakukan suatu perjanjian tentunya tidak boleh dilakukan maksudnya ketika buruh tani ini melakukan perjanjian dengan pemilik kebun. Mereka telah berjanji di awal tidak boleh meminta upah sebelum bekerja selesai. Nah, tetapi kenyataannya buruh tani ini malah
meminta upahnya sebelum waktunya gitu kan. Dan ini jelas gitu, sudah melanggar apa yang telah diperjanjikan di awal. Nah, jika pemilik kebun memberikan upahnya sebelum melakukan pekerjaan, maka akan dikhawatirkan buruh tani akan membatalkan terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati di awal tadi, gitu kan. Jadi idealnya harus bagaimana? Ya harus dilakukan sesuai dengan perjanjian tadi, gitu kan. Gitu teman-teman. Nah, adapun di dalam pasal 38 KHS kompilasi hukum ekonomi syariah, pihak dalam akad melakukan pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi ternyata, ya. Yang pertama membayar ganti rugi, ya. Yang kedua pembatalan akad, peralihan resiko dan denda, gitu kan. Yang terakhir membayar biaya perkara. Nah, berdasarkan sanksi yang terdapat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 38 tersebut, sanksi yang diberikan kepada buruh tani yang membatalkan perjanjian dan meminta upah sebelum pelaksanaan pekerjaan atau sebelum melakukan pekerjaan tetapi minta upah duluan, gitu kan. Di mana pemilik kebun tidak akan menyewa jasa dari buruh tani, dan apabila pemilik kebun telah memberikan upah terlebih dahulu, maka uang tersebut akan diminta kembali secara langsung kepada buruh tani. Nah, kemudian di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat pasal 21. Dalam pasal 21 itu terdapat asas akad, ya. Asas akad, di mana akad yang dilakukan harus berdasarkan asas-asas yang terdapat di dalam pasal 21 KHS ini. Yang pertama ikhtiar ataupun sukarela, yaitu setiap pihak yang melakukan perjanjian harus dengan kehendak sendiri tanpa adanya keterpaksaan dari pihak lain, gitu kan, dari pihak manapun itu. Yang kedua amanah atau menepati janji, di mana setiap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan terhindar dari ingkar janji ataupun one prestasi. Yang ketiga ikhtiyati ataupun kehati-hatian, gitu. Setiap akad yang dilakukan pertimbangannya yang matang, gitu kan. Pertimbangannya benar-benar harus matang, gitu teman-teman. Dan dilaksanakan harus secara tepat, gitu. Yang selanjutnya ada asas luzum atau tidak berubah. Tidak berubah. Nah, setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang jelas sehingga terhindar dari sifat maisir. Ketika jelasan, gitu teman-teman. Harus benar-benar dipegang teman-teman asas-asas yang terdapat di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang selanjutnya saling menguntungkan, yaitu setiap perjanjian harus saling memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, antara buruh tani dan pemilik kebun itu sendiri. Yang selanjutnya ada taswiyah ataupun kesetaraan di situ, yaitu para pihak yang melaksanakan perjanjian harus memiliki kedudukan yang setara, mempunyai hak dan kewajiban yang sama ataupun yang seimbang, gitu kan. Yang selanjutnya transparansi, di mana setiap pihak harus melakukan pertanggungjawaban secara terbuka. Harus melakukan pertanggungjawaban secara terbuka. Nah, yang selanjutnya ada itikat baik, teman-teman. Nah, yaitu akan dilakukan dalam hal menegakkan kemaslahatan tanpa mengandung perbuatan buruk, gitu kan.
harus dilakukan dengan etikat baik. Yang selanjutnya sebab yang halal. Tentu ini menjadi poin pokok gitu kan, yang harus dipegang dalam suatu perjanjian, itu sebab yang halal, di mana tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif gitu kan. Nah, perjanjian yang dilakukan oleh buruh tani dengan pemilik kebun ini terdapat pada pasal di atas, yang disebabkan karena ketidaksesuaian dengan asas yang terdapat dalam pasal 21 kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu tidak amanah, ya, tidak menepati janji gitu kan. Yang dimana buruh tani membatalkan perjanjian dengan sepihak, ya kan, dengan sepihak teman-teman, secara tiba-tiba lagi gitu kan. Nah, selain itu buruh tani juga melanggar asas perjanjian, yaitu dengan transparansi, di mana para pihak, yaitu buruh tani, membatalkan perjanjian dengan tidak memberitahukan alasan yang jelas kepada pihak kebun, kan, mengapa dia membatalkan perjanjian gitu kan. Nah, artinya di sini buruh tani tidak memberikan sikap terbuka kepada pemilik kebun. Nah, kemudian buruh tani juga tidak berusaha untuk mencari pengganti untuk dibawa ke kebun tersebut. Artinya buruh tani juga telah melanggar asas yang terdapat di dalam pasal 21 kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu tidak adanya itikat baik dari si buruh tani, sehingga pemilik kebun merasa kecewa, merasa dirugikan atas perbuatan si buruh tani. Nah teman-teman, banyak sekali kejanggalan dari kasus yang yang terjadi mengenai ingkar janji ataupun manifestasi yang baru saya tadi sampaikan, lalu ditinjau gitu kan dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang seharusnya gitu kan dilakukan oleh seseorang yang melakukan perjanjian itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.